Pertanyaan saya begini, mempertuhankan hawa nafsu itu maksudnya apakah berdoa kepada hawa nafsu? Enggak, Apakah bersujud kepada hawa nafsu? enggak. Kalau begitu apa mempertuhankan itu? Kalau kita mempertuhankan hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu, Tunduk kepada hawa nafsu. mengikuti hawa nafsu. Mengikuti, oke. Taruh dulu, Des. Aku gak setuju. Muhammad Tuhanmu, gak setuju aku. Hapus dulu Enggak, itu. sebentar kita selesaikan dulu mempertuhankan loh, Ca. Dua Uclim ini debat seru dengan Edis TV tegas menolak Muhammad adalah Tuhan atau Rob. Mari kita simak debat menarik mereka berikut ini. Dengarkan, Can, ya. Menurut surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kamu bantah nggak Al-Quran itu? Enggak, gini Des. Enggak. Dekarin aku ya. Al-Quran itu menjelaskan, hai manusia, kamu jangan mempertuhankan hawa nafsu kamu. Oke, baik. Mantap, saya setuju dengan kamu. Jadi nggak boleh mempertuhankan hawa nafsu, betul? Nah, Pertanyaan saya begini, mempertuhankan hawa nafsu itu maksudnya apakah berdoa kepada hawa nafsu? enggak. Kok Enggak. berdoa? Apakah bersujud kepada hawa nafsu? Enggak. Kalau begitu apa mempertuhankan itu? Kalau kita mempertuhankan hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu, Tunduk kepada hawa nafsu. mengikuti hawa nafsu. Mengikuti, oke, saya catat dulu. Tunduk, mengikuti, terus apa hawa lagi? nafsu. Apalagi? Taruh dulu, Des. Aku gak setuju. Muhammad Tuhanmu, gak setuju aku. Hapus dulu Enggak, itu. sebentar kita selesaikan dulu mempertuhankan loh, Chan. Iya, Tolong, mempertuhankan Chan, aku mengikuti hargai, hawa Chan, nafsu. gini, Chan. Aku hargai kamu dengan segala Kamu hormat, aja Chan, yang didengarin. sebagai Orang gak tamu mau saya di sini, dengerin. Chan, ya. Orang gak Chan, mau dengerin. biar kita selesai dulu, Chan. Biar terbukti nanti Muhammad itu Tuhan kamu. Sudah? Enggak. Duh, oke. Tadi kita sudah sepakat nih, mempertuhankan bukanlah perbuatan berdoa, bukanlah perbuatan sujud, tetapi perbuatan mentaati, menuruti hawa nafsu. menuruti dan mengikuti, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya kamu, kamu mentaati, menuruti dan mengikuti Muhammad nggak? Aku menuruti perintah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya aja jawab. Iya, Kamu mengikuti. menuruti, mentaati, mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti, mentaati. Berarti namanya mentuhankan. Enggak Tuh kan bengak mempertuhankan. kan? Ini makanya saya bilang kamu itu engkau yang bengak, Des. bengak. Kita ulang lagi. Mempertuhankan mengikuti hawa Mengikuti. nafsu. Kamu mengikuti. Mengikuti. Terus apa lagi? Kamu mertuhankan Nenek Yesus kan? Mengikuti terus apa lagi? Ya mengikuti taat kepada hawa nafsunya. Mengikuti taat. Oke, berarti kalau mengikuti taat kepada iblis berarti mentuhankan iblis. Iya, dia mempertuhankan iblis. Oke, kalau mengikuti taat, seperti kau dengar, ini. kalau mengikuti taat kepada hawa nafsu berarti mempertuhankan hawa nafsu, betul? Enggak mempertuhankan. Ya mengikuti hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsu ya. Itu makanya salah itu, Loh, ini berdosa gimana dia. sih nggak Seperti muter-muter kamu ini, terus Des. kamu? Dengarkan. Mengikuti, mentaati hawa nafsu berarti mentuhankan hawa nafsu, betul? Enggak mempertuhankan hawa nafsu, dia mengikuti hawa nafsu. Oke, apa? Ulangi lagi. Sama dia, Saya tahu kamu sama- udah pusing. ya, Mereka gitu. mempertuhankan hawa nafsunya. Jelaskan. Mempertuhankan hawa nafsu itu apa? Ya mengikuti hawa nafsunya, Mengikuti, terus mentaati, oke? mentaati hawa nafsunya. Oke, kalau mengikuti dan mentaati hawa nafsu berarti mempertuhankan hawa nafsu, betul?
Ya, dia mempertuhankan hawa nafsunya. Oke, kalau mengikuti dan mentaati iblis berarti mempertuhankan iblis, betul? Iya, mempertuhankan iblis seperti kamu. Kalau mengikuti dan mentaati Muhammad berarti mentuhankan Muhammad, betul? Ya, kami nggak mempertuhankan Muhammad. Siapa yang Oke, kamu mengikuti? mentaati dan Siapa mengikuti yang Muhammad nggak? Kamu mentaati dan mengikuti Muhammad nggak? mengikuti perintahnya ya, mengikuti perintahnya Mengikuti dan mentaati Muhammad nggak? Iya, mengikuti Muhammad. Berarti sesuai dengan definisi mentuhankan berarti kau mentuhankan. Enggak mempertuhankan Bukan, Muhammad. makanya saya bilang kamu bodoh. Oke, apa itu mempertuhankan? Apa itu mempertahankan? Lanjut lagi, apa itu mempertuhankan? Aku mengikuti Nabi Muhammad atas perintahnya untuk mempertuhankan Allah yang benar. Berarti kamu disuruh mempertuhankan Muhammad. Kau standar ganda aja. Udah. Ketika Anda mengikuti perintah bapakmu, apakah kamu mempertuhankan bapakmu? Saya nggak mengikuti bapak saya. Terus? Buktinya kalau bapak saya bilang ceraikan istrimu, saya nggak laksanakan. Itu buktinya bahwa saya tidak mengikuti dia. Konteks begini. Hei Fulan, kau kan nama misalnya si Fulan. Ambilkan sana. Itu kan perintah. Ambilkan Iya, sana. makanya Tidak saya harus bilang tadi kan mengikuti ada ya. kata-kata mutlaknya di situ. Tidak harus mengikuti. Iya, Nah, ada makanya- kata-kata mutlaknya di situ. Nah makanya jangan kamu samakan. Iya, beda. Anda itu berpikir dalam konteks yang khusus ke umum ke Baik, khusus. saya tanggapi. Kalau presiden menyuruh kamu menceraikan istrimu, kau laksanakan nggak? Lah lah. Tidak. Makanya saya katakan kamu tidak mempertuhankan presiden. Nah, iya. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk menjual istrimu, kau laksanakan tidak? Ya tidak. Oke, itulah saya katakan kenapa kamu tidak menuruti dan tidak mentaati orang tuamu. Sekarang saya tanya, kalau Allah yang memerintahkan kamu, boleh nggak kau bantah? Ya, kenapa kamu bantah perintah Allah? Berarti kau tidak bisa bantah perintahnya kan? Itulah sebabnya disebut bahwa dia itu Tuhanmu. Iya benar. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, kalau Muhammad yang nyuruh bisa nggak kau bantah? Muhammad menyuruh. Jawab. Kalau Muhammad memerintahkan kepada kamu bisa nggak kau bantah? Iya karena dia itu Yang saya tanya, bisa nggak kau bantah Muhammad? bodoh. Bentar lagi kesetanan ini. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kamu, bisa kamu bantah nggak? Nggak usah kau sebut Kesetanan kan? Berarti nyatalah bahwa Muhammad itu Tuhanmu. Karena kau tidak bisa membantah Muhammad, karena kau taklukkan diri kamu di hadapan Muhammad. Kau buat dirimu menjadi budak Muhammad karena kau tidak bisa membantah apapun kata Muhammad. Betul? Karena kau menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu, makanya kau tidak bisa bantah Muhammad. Kau buat dirimu menjadi hambanya Muhammad karena kau melaksanakan apapun perintah Muhammad. Setuju? Saudara, adanya perdebatan antara dua saudara kita Muslim dengan Edis TV sebagai apologet Kristen. Menurut saya merupakan sebuah debat yang sangat menarik untuk diikuti dan disimak. Edis TV memberikan satu landasan berpikir sebelum membahas atau menyimpulkan seseorang itu apakah diyakini atau dipercayai sebagai Rob atau Tuhan, maka harus mendefinisikan dulu tentang
apa arti dari menuhankan itu sendiri. Saya melihat titik yang selalu diulang dari kedua saudara kita Muslim. Mereka begitu tegas menolak pengertian pemahaman yang dibangun oleh Edis TV yang memang menurut saya sangat objektif dan masuk akal, adalah adanya ketakutan mereka jika sampai disebutkan bahwa Muhammad yang adalah Nabi saudara kita Muslim sebagai Rob atau Tuhan. Mereka langsung berpikir bahwa Muhammad itu bukan disembah, bukan pencipta alam semesta. Padahal yang ingin ditegaskan oleh saudara kita Edis TV supaya jujur dan objektif memberikan sebuah konklusi dan kesimpulan dengan mengutip satu ayat kitab suci saudara kita Muslim, yaitu ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Mempertuhankan hawa nafsu tentu tidak ada kaitannya dengan menyembah kepada hawa nafsu. Tidak ada kaitan juga dengan mengakui hawa nafsu sebagai pencipta hidupnya atau pencipta alam semesta. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ayat itu secara eksplisit menegaskan ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Pengertiannya jelas. Mempertuhankan hawa nafsu artinya membiarkan hawa nafsu itu memperbudak, menguasai hidupnya. Atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya seseorang yang tunduk, patuh, taat, menghambakan diri kepada hawa nafsu. Bukan dalam pengertian disembah atau dalam pengertian hawa nafsu menjadi pencipta alam semesta. Saya setuju sekali dengan definisi yang dibangun oleh saudara kita Edis TV. Dalam konteks keimanan Kristen, kami orang-orang Kristen menyebut, mengakui, mengaminkan, mempercayai, menerima secara utuh, lengkap dan penuh Yesus sebagai Tuhan. Itu terbukti dari sikap kami yang tunduk, patuh, taat, berserah, menghambakan diri kepada Yesus. Artinya kami siap untuk mengikutinya, kami siap untuk bayar harga apapun itu demi ketaklukan dan ketundukan kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Dengan kata lain tidak bisa dipisahkan. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, maka ia akan menuruti segala perintahku. Jadi karena Yesus itu adalah Tuhan bagi orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, maka kami menuruti segala perintahnya. Dan tentu perintah Yesus itu sah dan meyakinkan untuk kami ikuti. Karena segala yang diperintahkannya tidak pernah untuk membawa kami melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tapi justru ketika kami menaati Yesus, kami akan semakin melimpah di dalam kasih kepada sesama sebagai wujud nyata kasih kami kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun ada disebutkan 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Bahasa lain, karena siapa yang ditaklukkan, ditundukkan orang, ia adalah hamba orang itu. Berarti orang itu menjadi tuan atau menjadi Tuhan bagi yang sudah takluk kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya begini:
Sebab kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia adalah hamba dari yang mengalahkannya itu. Dengan kata lain, sebab kalau orang ditaklukkan oleh sesuatu, maka ia adalah hamba dari yang menaklukkannya itu. Jadi kita ini menaklukkan diri kepada Tuhan, berarti Dia kita imani, kita percayai sebagai penguasa, pengontrol, pengendali, dan pengatur dalam hidup kita. Bapak yang menghadirkan reformasi dalam kekristenan tahun 1517 bernama Martin Luther. Beliau pernah berkata begini, Dia yang kepadanya hatimu melekat, dan yang kepada Dia engkau menundukkan diri, menghambakan diri, menaklukkan diri, maka Dia adalah Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak rancu bagi kita orang-orang Kristen mengakui, mengaminkan, mempercayai Yesus itu adalah Tuhan bagi kami, karena kami memang benar-benar menaklukkan diri, menghambakan diri, mempercayakan hidup penuh atau total kepadanya. Tapi bukan berarti kami yang mengangkat, membuat, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sebab dari kekal Dia telah menjadi Tuhan dalam pengertian penguasa. Allah itu adalah penguasa yang tidak kelihatan. Tetapi Allah yang tidak kelihatan itu berkenan melimpah kuasakan, menyerahkan kekuasaannya kepada Yesus Sang Firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kepada Yesus diberikan kekuasaan, ketuhanan, kegustian atas sorga dan bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dikenakan sebutan Tuhan bagi Yesus, itu berarti Yesus sebagai penguasa, pengendali mutlak atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kami melakukan hal itu bukan dengan keterpaksaan, tapi karena kami telah merasakan kasih, karya, penebusan, penyelamatannya lewat kerelaannya mati di kayu salib, menebus hidup kami dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari diskusi menarik, bahkan begitu seru dan sengit antara Edis TV dengan dua saudara kita Muslim, sungguh saya setuju sekali dengan definisi yang dibangun oleh saudara kita Edis TV. Kita bisa menjadikan seseorang itu menjadi Tuhan dengan ketentuan, dengan syarat. Ketika kita sungguh menaklukkan diri, menghambakan diri, bahkan menaati, mematuhinya secara mutlak. Ketika itu kita lakukan, maka Dia adalah Tuhan atau penguasa bagi kita, siapapun itu. Itu sebabnya jangan jadikan siapapun di dunia ini menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita perlakukan Dia dengan ketaatan mutlak, kepatuhan mutlak, pengabdian mutlak, penaklukan diri mutlak, penghambaan diri mutlak, tanpa kita berani membantah sedikit pun, maka mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita sedang memperlakukan sosok atau pribadi tersebut sebagai Tuhan atau Rob bagi kita. Itu fakta yang tidak terbantahkan kalau kita merujuk kepada definisi menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai Tuhan bagi kita.